Halo teman, segera nonaktifkan fitur ini agar tidak dilacak DC pinjol. Nah, ini menjadi penting sekali. Kalau kita sudah gagal atau gagal bayar, maka kita akan langsung diburu ditagih oleh yang namanya DC pinjol. Dan saya akan bagikan tips agar kita tidak dilacak-lacak atau disadap-sadap oleh yang namanya DC pinjol agar lebih aman ke depannya. Jadi mohon simak video sampai habis ya teman. Nah, untuk yang pertama, kalau kita sudah melakukan gagal atau gagal bayar, itu kita wajib nonaktifkan lokasi. Ini bertujuan agar data kita, tempat kita tidak dilacak yang namanya debt collector. Karena debt collector itu acuannya adalah lokasi ya teman. Jadi kita mengaktifkan lokasi itu artinya kita bisa disadap oleh yang namanya debt collector melalui aplikasi. Nah, kalau aplikasinya masih ada itu artinya sudah berhubungan dengan yang namanya server di pinjaman online. Jadi untuk lokasi ini bisa dilacak ya teman. Jadi harap lebih berhati-hati, langsung dari sekarang nonaktifkan lokasi teman-teman agar aman ke depan. Untuk yang kedua adalah uninstall aplikasi pinjaman online. Ini bertujuan kalau kita masih ada aplikasi pinjaman online itu artinya kita masih terhubung dengan server pinjaman online, dan ini bisa menjadi hal yang sangat bahaya teman, karena data kita akan disadap, semua kontak HP kita akan disadap, dan lokasi kita juga sudah ditentukan oleh pinjaman online. Jadi mungkin ke depan akan ada penagihan langsung ke rumah jika umpamanya lokasi atau domisili kita berada di kota besar yang dekat dengan debt collector dari pinjaman online. Jadi tidak serta-merta semua ya teman. Nah, terutama untuk aplikasi pinjaman online ilegal ini biasanya akan menyadap seperti ini ya teman, dan ini biasanya bertahap. Jika umpamanya kita sudah disadap, kita akan langsung yang namanya diintimidasi, diperlakukan kasar. Semua kontak HP kita akan dihubungi. Ini biasanya yang ilegal. Untuk yang legal itu biasanya cuma diem-diem tapi nanti langsung ke rumah. Jadi beda ya teman, treatment atau perlakuannya. Yang ilegal itu fokus pada penagihan di komunikasi dan tidak perlu kita bayar, karena pinjaman online ilegal itu dilarang negara dan sudah terbukti banyak sekali pinjaman online kantornya yang sudah digerebek dan orang-orangnya sudah dipenjara karena sangat meresahkan masyarakat. Umpamanya kita pinjam 1 juta bisa sampai 2 juta 3 juta, untuk bunganya sangat gila sekali ya teman. Jadi saya sarankan kalau teman-teman sudah ada pinjaman di pinjaman online ilegal, langsung di-uninstall saja, karena itu sangat berbahaya sekali, bisa menyadap kontak HP dan bisa menyadap semua media sosial kita. Itu sangat berbahaya sekali. Nah, untuk yang ketiga, jika kita sudah melakukan gagal, baik kita wajib untuk blokir nomor tidak dikenal, karena yang namanya penagihan pinjaman online itu biasanya pakai nomor ganti-ganti terus. Jadi umpamanya kita tidak diblokir nomor yang tidak dikenal, itu kita akan diteleponin terus, diganggu terus. Nah, ada orang yang tidak pinjaman online juga digangguin terus teman, karena memang pinjaman online itu tugasnya seperti itu, tiap hari ganti nomor dan menghubungi orang-orang untuk menawarkan pinjaman online. Apalagi buat kita yang sudah gagal atau gagal bayar, itu lebih intens lagi untuk penagihannya. Jadi satu hari bisa sampai 5 kali, 10 kali, bahkan 20 kali nelponin mulu, dan kita wajib untuk blokir nomor tidak kenal ini. Teman-teman cek di pengaturan, nanti di bawahnya ada blokir nomor tidak dikenal, langsung teman-teman aktifkan agar aman dari orang-orang yang ingin menipu teman-teman atau debt collector yang ingin mengintimidasi teman-teman dengan berkata kasar lewat media telepon. Itu untuk yang ketiga. Untuk yang keempat atau terakhir, jika sudah parah penagihannya, teman-teman bisa reset pengaturan pabrik di HP teman-teman. Ini bisa teman-teman lakukan jika memang sudah sangat intens sekali penagihannya, sudah muak dengan semua ini. Teman-teman bisa copot kartu perdana, ganti nomor baru, atau WA nya juga ganti. Nah, kalau itu tidak berpengaruh, teman-teman langsung reset pengaturan pabrik agar fresh semua. Jadi teman-teman bisa aman dari penagihan debt collector dan bisa hidup tenang. Tapi tidak berhenti sampai sini. Jika teman-teman sudah gagal bayar, itu artinya teman-teman sudah nggak bayar. Jadi jangan pernah yang namanya lari dari kenyataan. Kalau teman-teman ada uang, dibayar saja. Ini cuma masalah momentum, sekarang nggak bayar, tapi mindset teman-teman 2-3 tahun ke depan, kalau teman-teman ada uang banyak, teman-teman bisa melunasi tagihan. Jadi seperti itu mindsetnya. Jangan salah persepsi tentang edukasi yang saya berikan ya teman. Jadi teman-teman harus fokus cari uang yang banyak untuk bisa melunasi tagihan. Jangan malah jadi pengecut dan lari dari kenyataan. Saya video singkat dari saya, semoga bermanfaat, tetap semangat kehidupan yang lebih baik.